Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Palembang yang beranggotakan saya sendiri Bella Gramadina. Saya Ella Agustin. Saya Ulan Sendaria Priana. Di sini kami akan menyampaikan kesan dan pesan kami setelah mengikuti praktikum metabolisme dan informasi genetik yang diampu oleh Bapak Made Sukaryawan dan Ibu Diah Kartikasari. Selamat menyaksikan. Pada percobaan yang ke-8 mengenai pembuatan minyak atsiri dari bunga kenanga, kelompok kami memiliki kesan tersendiri dalam praktikum ini. Mungkin juga bagi kelompok-kelompok yang lain ya, karena ini pertama kali bagi kami untuk membuat alat destilasi uap tersendiri. Dalam pembuatan alat destilasi uap ini sendiri, kami mengalami banyak hal, seperti kami harus mencari 2 buah kaleng dan juga selang sebagai penghubung dari 2 kaleng itu, dan untuk mengalirnya hasil dari destilasi uap nanti. Dan juga kami harus mengubangi bagian kaleng agar bisa memasukkan memasukkan kaleng dari situ agar bisa memasukkan selang ke dalam kaleng untuk membuat alat destilasi uap. Nah, perlu diperhatikan ketika kita membuat alat destilasi uap ini. Karena apa? Karena jika alat destilasi uap ini bocor, itu akan mengalami kegagalan dalam praktikum. Jadi, ketika membuat alat destilasi uap ini, kalian bagian yang dilubangi itu perlu diperhatikan untuk benar-benar supaya alat destilasi uap ini tidak bocor. Jadi perlu dilem dengan sangat rapat, dengan sangat baik. Nanti setelah dibuat alat destilasi uap ini perlu dicoba agar bisa mengetahui oh alat ini sudah baik, sudah bagus, sudah bisa digunakan untuk praktikum. Apakah bocor atau tidak, jadi bisa dilihat ketika kalian mencoba pertama kali. Kemudian juga bunga kenanga yang kalian cari itu harus segar, kuning yang segar gitu, jangan kuning yang udah layu. Kalau udah layu nanti hasil dari praktikumnya bisa jadi kurang baik, kurang bagus, dan minyaknya bisa jadi tidak berhasil untuk diperoleh seperti itu. Nah, juga perlu kalian perhatikan ketika kalian melakukan destilasi uap, penguapan ini itu perlu dijaga selama destilasi berlangsung. Kenapa? Selama penguapan berlangsung. Kenapa? Karena jika kalian tidak menjaga prosesnya nanti, itu bisa saja mengalami kebocoran tanpa kalian ketahui. Kalau seandainya alat destilasi tersebut bocor, itu kemungkinan besar percobaan atau praktikum ini akan gagal. Karena minyaknya bisa jadi kalian nggak peroleh dari sini, tapi hanya airnya saja. Karena apa? Karena mengalami kebocoran tadi. Karena sangat sedikit nanti mungkin minyak yang bakalan dihasilkan gitu dibanding dengan airnya. Itu perbandingan yang cukup besar antara air dan minyak yang akan diperoleh. Jadi juga untuk misalnya kondensor itu kan tempat pendinginan ya, Jadi es batu yang perlu diganti di dalam itu tuh perlu diperhatikan. Jadi kalian jangan sampai tidak memahami prosedur. Jadi prosedur itu benar-benar kalian pahami dan benar-benar laksanakan. Jangan kalian acuhkan atau tidak pedulikan. Misalnya kayak di situ ada perintah untuk memperhatikan kondensor untuk mengganti es batu yang ada di dalam kondensor. Kemudian kalian cuma memasukkan es batunya sekali, itu kemungkinan besar juga akan gagal. Kenapa? Kondensor atau alat pendingin tadi akan panas. Kalau akan panas, jadi prosesnya nanti minyak dan air yang masuk ke dalam botol itu bakalan panas juga. Jadi kurang baik untuk proses destilasinya. Nah, mungkin itu kesan yang dapat kami sampaikan. Kemudian pesan yang dari kelompok kami dapat sampaikan yaitu misalnya dalam mencari alat bahan. Itu kalau kalian mengalami kesulitan di dalam kelompok kalian boleh bergabung dengan kelompok lain untuk mencari alat dan bahan, tapi tidak untuk dalam mengambil atau mencetak dari video kelompok lain. Hanya saja bekerja sama dalam pelengkapan alat dan bahan.
Nah, kemudian juga komunikasi yang baik dalam kelompok itu sangat perlu diperhatikan, kerjasama yang baik sangat perlu diperhatikan, efisiensi waktu yang dimanfaatkan dengan sangat baik juga perlu diperhatikan. Terus semangat dalam bekerja sama dalam hal apapun. Semoga kalian bisa melakukan praktikum ini dengan baik dan lancar. Baiklah, itulah tadi video kesan dan pesan dari kelompok 2 Palembang selama mengikuti praktikum metabolisme dan informasi genetik. Kami minta maaf jika ada kesalahan. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menyaksikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.